Saudara-saudaraku, pernahkah kamu merasa hidup ini seperti jalan di tempat? Sudah bekerja keras, sudah berusaha siang dan malam, tapi rezeki terasa seret, seperti ada sesuatu yang menghalangi. Jika kamu lahir di weton pahing, bisa jadi, jawabannya ada dalam dirimu sendiri. Dalam kitab Primbon Jawa kuno, weton pahing bukanlah weton sembarangan. Ia dikenal memiliki energi kuat, energi yang sering disebut sebagai daya tarik rezeki alami. Namun anehnya, tidak semua orang pahing hidup dalam kemakmuran. Ada yang hidupnya berkecukupan, bahkan ada yang benar-benar sukses dan tajir melintir. Tapi di sisi lain, tidak sedikit yang justru terus bergulat dengan kesulitan hidup. Kenapa bisa begitu? Padahal mereka lahir dengan weton yang sama, membawa energi yang sama. Jawabannya sederhana, tapi sering diabaikan. Karena energi itu tidak otomatis bekerja. Ia seperti pintu besar yang terkunci, dan hanya orang-orang tertentu yang tahu cara membukanya. Orang Jawa zaman dulu sudah memahami hal ini. Mereka tidak hanya mengandalkan kerja keras, tapi juga menjaga keseimbangan antara lahir dan batin. Mereka percaya, rezeki bukan hanya soal usaha, tapi juga soal keselarasan energi dan amalan. Dan disinilah letak rahasia yang jarang diungkap. Banyak orang pahing gagal, bukan karena mereka kurang pintar atau kurang bekerja keras, tapi karena mereka tidak tahu cara mengaktifkan energi dalam dirinya. Mereka menjalani hidup seperti biasa, tanpa pernah menyentuh sisi batin yang justru menjadi kunci utama. Padahal, dalam Primbon disebutkan, jika energi weton pahing sudah terbuka, maka jalan rezeki bisa datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Peluang tiba-tiba muncul, pertolongan datang di saat genting, dan keberuntungan seperti mengikuti kemanapun melangkah. Namun sebaliknya, jika energi ini tertutup, maka sekeras apapun usaha yang dilakukan, hasilnya akan terasa berat. Seolah-olah selalu ada saja hambatan, selalu ada saja penghalang. Saudara-saudaraku, di video ini, saya tidak hanya akan membahas teori, saya akan membocorkan sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang dahulu hanya disampaikan dari mulut ke mulut, dari para sesepuh kepada orang-orang tertentu saja. Yaitu tentang dua amalan sederhana, tapi sangat kuat, yang dipercaya mampu membuka pintu rezeki bagi weton pahing. Bukan pesugihan, bukan pula jalan instan yang melanggar aturan, melainkan amalan yang selaras dengan ajaran leluhur, dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Tapi ingat baik-baik, amalan ini bukan sekadar untuk didengar, bukan hanya untuk dianggap sebagai cerita menarik. Kalau kamu benar-benar ingin perubahan, kalau kamu ingin hidupmu naik level, maka kamu harus berani mencoba, dan yang paling penting, melakukannya dengan sungguh-sungguh. Karena bisa jadi, setelah kamu mengetahui rahasia ini, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Saudara-saudaraku, sebelum kita membahas lebih jauh tentang amalan pembuka rezeki, ada satu hal penting yang harus kamu pahami terlebih dahulu, yaitu karakter asli dari weton pahing. Karena tanpa memahami ini, semua amalan yang kamu lakukan bisa menjadi sia-sia. Dalam Primbon Jawa, weton pahing dikenal sebagai sosok yang memiliki energi besar dalam dirinya. Energi ini ibarat api. Jika dikendalikan, ia bisa menjadi sumber kekuatan yang luar biasa. Namun jika dibiarkan liar, ia justru bisa membakar kehidupanmu sendiri. Orang yang lahir di weton pahing biasanya memiliki sifat kuat, tegas, pekerja keras, dan tidak mudah menyerah. Mereka juga dikenal memiliki daya tahan mental yang tinggi. Saat orang lain sudah menyerah, orang pahing justru masih mampu bertahan. Inilah yang sebenarnya menjadi potensi besar menuju kesuksesan. Namun sayangnya, di balik kekuatan itu, ada sisi lain yang sering tidak disadari. Sisi yang justru menjadi penghambat datangnya rezeki. Weton pahing seringkali memiliki emosi yang dalam. Mereka mudah tersinggung, walau seringkali tidak diungkapkan secara langsung. Banyak yang memilih diam, tapi di dalam hatinya, penuh gejolak. Selain itu, orang pahing juga cenderung keras kepala. Jika sudah memiliki keyakinan, sulit sekali untuk diubah. Bahkan terkadang menutup diri dari nasihat orang lain. Dan yang paling berbahaya,
Mereka sering memendam pikiran negatif terlalu lama. Rasa kecewa, marah, atau curiga disimpan dalam hati tanpa dilepaskan. Saudara-saudaraku, inilah yang dalam primbon disebut sebagai penghalang batin. Bukan karena kamu tidak punya peluang, bukan karena kamu tidak punya kemampuan, tapi karena energi dalam dirimu sendiri tidak seimbang. Bayangkan seperti ini. Kamu memiliki magnet besar untuk menarik rezeki, tapi magnet itu tertutup oleh karat, oleh beban emosi, oleh pikiran negatif. Akibatnya, daya tarik itu menjadi lemah. Rezeki yang seharusnya datang, justru berbelok, peluang yang seharusnya dekat, malah menjauh. Itulah sebabnya orang tua Jawa dulu selalu berkata, "Wong pahing kudu yeso ngendaleni atilan pikiran." Artinya, orang pahing harus mampu mengendalikan hati dan pikirannya. Karena disitulah letak kunci utamanya. Bukan hanya soal bekerja keras, tapi bagaimana menjaga batin tetap bersih dan seimbang. Jika kamu bisa mengendalikan emosimu, jika kamu bisa melepaskan beban pikiran, maka energi dalam dirimu akan mulai berubah. Dari yang awalnya berat, menjadi ringan. Dari yang awalnya tertutup, menjadi terbuka. Dan saat itulah, rezeki akan mulai mendekat. Bukan karena kebetulan, tapi karena kamu sudah siap menerimanya. Saudara-saudaraku, ingat baik-baik. Kunci pertama dari keberhasilan weton pahing bukanlah amalan luar, melainkan penguasaan diri sendiri. Karena tanpa itu, amalan sekuat apapun, tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Saudara-saudaraku, setelah memahami karakter weton pahing, kini kita masuk pada kunci pertama yang sering diremehkan, tapi justru paling menentukan, yaitu bangun di waktu sunyi. Bukan sekadar bangun pagi biasa, melainkan bangun di saat sebagian besar manusia masih terlelap. Sekitar pukul 2 hingga 3 dini hari. Waktu ini, dalam primbon Jawa, bukan waktu sembarangan. Para leluhur menyebutnya sebagai waktu ketika tabir antara dunia lahir dan batin menjadi lebih tipis. Suasana hening, udara terasa berbeda, dan energi alam berada pada titik paling bersih. Di saat itulah, segala niat, doa, dan harapan lebih mudah naik dan sampai. Namun sayangnya, banyak orang pahing justru melewatkan waktu ini. Mereka lebih memilih tidur, terlelap dalam mimpi, tanpa menyadari bahwa mereka sedang melewatkan gerbang rezeki yang terbuka setiap malam. Saudara-saudaraku, amalan ini sebenarnya sederhana. Tapi justru karena sederhana, banyak yang meremehkannya. Padahal, yang sederhana inilah yang sering membawa perubahan besar. Cara melakukannya pun tidak rumit. Pertama, niatkan dari hati sebelum tidur bahwa kamu akan bangun, bukan karena terpaksa, tapi karena ingin memperbaiki hidupmu. Kemudian saat terbangun, jangan langsung beranjak dengan tergesa-gesa. Duduklah sejenak, tarik napas perlahan, rasakan keheningan yang jarang kamu temui di waktu lain. Biarkan pikiranmu tenang, lepaskan beban, lepaskan kekhawatiran. Lalu, ucapkan doa. Tidak harus panjang, tidak harus rumit. Yang penting, keluar dari hati yang tulus. Kamu bisa memohon kelancaran rezeki, meminta dibukakan jalan, atau sekadar mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Yang terpenting adalah kesungguhan. Saudara-saudaraku, kenapa amalan ini begitu kuat? Karena di saat orang lain masih tidur, kamu sudah bergerak. Di saat suasana masih bersih dari hiruk-pikuk dunia, kamu sudah menyelaraskan dirimu dengan energi alam. Ini bukan sekadar soal spiritual. Ini soal kebiasaan yang membentuk kekuatan dalam dirimu. Orang yang mampu bangun di waktu sunyi adalah orang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri. Dan ketika kamu sudah bisa mengalahkan rasa malas, maka kamu selangkah lebih dekat menuju perubahan besar. Namun ingat, amalan ini tidak akan terasa hasilnya jika dilakukan hanya sekali dua kali. Kunci utamanya adalah konsistensi. Lakukan minimal 7 hari berturut-turut, lebih baik lagi jika dijadikan kebiasaan. Di awal mungkin terasa berat. Tubuhmu menolak, matamu sulit terbuka, pikiranmu mencari alasan untuk kembali tidur.
Tapi disitulah ujian sebenarnya. Karena semakin kamu mampu melewati itu, semakin kuat pula energi dalam dirimu terbentuk. Dan perlahan, kamu akan mulai merasakan perubahan. Hati menjadi lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan tanpa disadari, jalan rezeki mulai terbuka sedikit demi sedikit. Saudara-saudaraku, jangan tunggu hidupmu berubah dulu, baru kamu mulai. Justru mulailah dari sekarang, dan biarkan perubahan itu datang dengan sendirinya. Karena bisa jadi, kunci dari semua yang kamu cari selama ini, ternyata ada pada satu hal sederhana ini. Bangun di waktu sunyi. Saudara-saudaraku, jika amalan pertama adalah tentang mendekatkan diri di waktu sunyi, maka amalan kedua ini adalah tentang membuka jalan rezeki dari arah yang sering tidak disangka, yaitu sedekah tanpa hitung-hitungan. Mungkin kamu pernah mendengar, kalau ingin kaya, perbanyak memberi. Tapi pertanyaannya, sudahkah kamu benar-benar melakukannya dengan cara yang benar? Karena kenyataannya, banyak orang memberi, tapi masih sambil menghitung. Memberi, tapi berharap balasan. Memberi, tapi ingin segera diganti. Bahkan ada yang memberi, tapi hatinya terpaksa. Saudara-saudaraku, sedekah seperti itu tidak akan membuka pintu rezeki secara maksimal. Dalam primbon Jawa, ada satu ajaran yang sederhana tapi sangat dalam. Sing gelem kelangan, bakal diparingi keluihan. Artinya, siapa yang rela memberi dengan ikhlas, akan diganti dengan kelebihan yang tidak disangka. Disinilah letak rahasianya. Bukan pada besar kecilnya yang kamu berikan, tapi pada ketulusan hatimu saat memberi. Weton Pahing memiliki energi tarik-menarik yang sangat kuat. Apa yang kamu lepaskan, akan kembali kepadamu. Jika kamu memberi dengan ikhlas, energi itu akan kembali dalam bentuk rezeki, peluang, bahkan keberuntungan. Namun jika kamu memberi dengan berat hati, atau penuh perhitungan, energi itu menjadi lemah. Seolah-olah kamu membuka pintu, tapi tidak sepenuhnya. Saudara-saudaraku, sedekah tidak selalu tentang uang. Kamu bisa berbagi makanan, membantu orang yang kesulitan, menolong tanpa diminta, bahkan sekadar memberikan senyuman tulus kepada orang lain. Semua itu adalah bentuk sedekah. Dan yang paling penting, lakukan saat kamu merasa berat. Karena justru disitulah nilai sebenarnya. Saat kamu memberi di saat lapang, itu baik. Tapi saat kamu memberi di saat sempit, itulah yang membuka pintu langit. Namun ingat satu hal. Jangan pernah mengumbar apa yang kamu beri. Biarkan menjadi rahasia antara kamu dan Yang Maha Kuasa. Karena semakin tersembunyi, semakin kuat energinya. Saudara-saudaraku, banyak orang Pahing mengeluh rezekinya seret. Padahal tanpa sadar, mereka jarang memberi. Atau kalaupun memberi, masih disertai keraguan. Ingat baik-baik, rezeki itu seperti aliran air. Jika kamu menahannya, maka ia akan berhenti. Tapi jika kamu mengalirkannya, maka ia akan terus bergerak, bahkan semakin deras. Sedekah adalah cara untuk mengalirkan rezeki itu. Dan semakin kamu mengalirkannya dengan ikhlas, semakin besar pula arus yang akan kembali kepadamu. Saudara-saudaraku, mulai hari ini, cobalah memberi tanpa berpikir panjang. Tidak perlu menunggu kaya. Tidak perlu menunggu berlebih. Karena justru dengan memberi, kamu sedang membuka jalan menuju kelimpahan. Dan bisa jadi, apa yang kamu berikan hari ini, akan kembali kepadamu, dalam bentuk yang jauh lebih besar, di waktu yang tidak pernah kamu duga sebelumnya. Saudara-saudaraku, sampai di titik ini, mungkin kamu mulai merasa paham, tentang potensi Weton Pahing, tentang amalan yang bisa membuka jalan rezeki. Tapi ada satu hal penting yang sering luput dari perhatian, yaitu kesalahan-kesalahan kecil yang justru menjadi penghambat terbesar. Banyak orang sudah berusaha, sudah bekerja keras, bahkan sudah mencoba berbagai amalan. Tapi hasilnya tetap sama. Rezeki terasa jauh, hidup terasa berat, dan perubahan seolah tidak pernah datang. Kenapa bisa begitu? Karena tanpa sadar, mereka masih melakukan kebiasaan yang justru menutup pintu rezeki itu sendiri.
Kesalahan pertama adalah melakukan amalan hanya saat butuh. Saat keadaan sulit, baru mendekat saat terdesak, baru berdoa saat butuh uang, baru ingat sedekah. Tapi ketika keadaan mulai membaik, semua itu perlahan ditinggalkan. Saudara-saudaraku, amalan bukanlah alat darurat, bukan sesuatu yang digunakan hanya saat terjepit, melainkan kebiasaan yang harus dijaga, baik saat lapang maupun sempit. Kesalahan kedua adalah tidak konsisten. Hari ini semangat, besok mulai kendor, lalu berhenti tanpa alasan yang jelas. Padahal dalam primbon Jawa, kekuatan itu lahir dari pengulangan yang terus-menerus. Bukan dari sekali dua kali. Ibarat meneteskan air ke batu. Bukan tetesan pertama yang membuatnya berlubang, tapi ribuan tetesan yang dilakukan tanpa henti. Kesalahan ketiga, yang paling sering terjadi, adalah hati yang masih penuh keraguan. Melakukan amalan, tapi dalam hati bertanya-tanya, benarkah ini akan berhasil? Jangan-jangan percuma, atau ini hanya kebetulan saja. Saudara-saudaraku, keraguan adalah penghalang paling halus, tapi juga paling kuat. Ia tidak terlihat, tapi mampu melemahkan semua usaha yang kamu lakukan. Karena apa yang kamu lakukan dengan ragu, tidak akan menghasilkan energi yang utuh. Kesalahan berikutnya adalah terlalu sering mengeluh dan berpikir negatif. Mengeluh tentang keadaan, menyalahkan nasib, bahkan iri melihat keberhasilan orang lain. Tanpa disadari, pikiran seperti ini menciptakan energi yang berat. Dan energi itulah yang justru menjauhkan rezeki dari hidupmu. Saudara-saudaraku, primbon Jawa sudah lama mengingatkan. Ati sing resik, narik berkah sing apik. Artinya, hati yang bersih akan menarik keberkahan yang baik. Jika hatimu dipenuhi keluhan, maka yang datang pun akan selaras dengan itu. Tapi jika hatimu tenang, ikhlas, dan penuh keyakinan, maka rezeki akan lebih mudah mendekat. Dan satu kesalahan terakhir, yang sering tidak disadari, yaitu terlalu ingin hasil yang cepat. Baru melakukan amalan beberapa hari, sudah ingin melihat perubahan besar. Padahal semua proses butuh waktu. Seperti menanam benih. Kamu tidak bisa memaksanya tumbuh dalam semalam. Ia butuh dirawat, butuh kesabaran, dan butuh kepercayaan. Saudara-saudaraku, jika kamu merasa selama ini belum mendapatkan hasil, coba renungkan kembali. Bisa jadi, bukan amalannya yang kurang kuat, tapi cara kamu menjalankannya yang masih belum tepat. Perbaiki dari dalam, benahi niat, kuatkan konsistensi, dan lepaskan semua keraguan. Karena saat itu terjadi, jalan rezeki yang sebelumnya terasa tertutup, perlahan akan mulai terbuka. Saudara-saudaraku, kita sudah sampai di bagian paling penting dari perjalanan ini. Dari awal, kita telah membahas tentang rahasia weton pahing, memahami karakter dasarnya, hingga dua amalan yang dipercaya mampu membuka jalan rezeki. Sekarang pertanyaannya bukan lagi, apakah ini benar atau tidak, tapi, apakah kamu mau melakukannya? Karena sejatinya, ilmu tanpa tindakan tidak akan mengubah apa-apa. Saudara-saudaraku, weton pahing bukanlah takdir untuk hidup susah, justru sebaliknya. Ia adalah bekal, sebuah potensi besar yang diberikan sejak lahir. Namun seperti pisau yang tajam, jika tidak digunakan dengan benar, ia tidak akan berguna. Bahkan bisa melukai diri sendiri. Begitu juga dengan energi dalam dirimu. Jika kamu biarkan, ia akan tetap diam. Tapi jika kamu arahkan, ia bisa menjadi kekuatan luar biasa. Ingat kembali dua kunci utama yang sudah kita bahas. Yang pertama, bangun di waktu sunyi. Saat dunia masih terlelap, kamu bangkit. Saat suasana masih bersih, kamu mendekatkan diri. Disitulah kamu melatih kekuatan batin, mengalahkan rasa malas, dan membuka pintu yang tidak terlihat oleh banyak orang. Yang kedua, sedekah tanpa hitung-hitungan. Memberi tanpa takut kehilangan, berbagi tanpa berharap balasan. Karena kamu percaya bahwa setiap kebaikan yang dilepaskan akan kembali dengan cara yang tidak terduga. Saudara-saudaraku,
Jika dua hal ini kamu jalankan dengan sungguh-sungguh, bukan tidak mungkin hidupmu akan berubah perlahan. Mungkin tidak langsung hari ini, mungkin tidak besok, tapi percayalah, perubahan itu pasti datang. Rezeki mulai terasa lebih lancar, peluang mulai berdatangan, dan hidup terasa lebih ringan. Namun ingat satu hal penting, jangan hanya semangat di awal. Banyak orang gagal, bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka berhenti di tengah jalan. Mereka menyerah saat belum melihat hasil. Mereka ragu saat proses belum selesai. Padahal, seringkali keberhasilan itu hanya tinggal selangkah lagi. Saudara-saudaraku, jika kamu benar-benar ingin menjadi lebih baik, jika kamu ingin keluar dari kesulitan, maka kamu harus berani berkomitmen. Mulai dari hal kecil, tapi lakukan setiap hari. Jangan tunggu waktu yang sempurna. Jangan tunggu keadaan berubah. Karena perubahan itu dimulai dari keputusanmu hari ini. Dan mungkin saja, setelah kamu menonton ini dan mulai menjalankannya, beberapa bulan ke depan, kamu akan melihat hidupmu dengan cara yang berbeda. Lebih tenang, lebih terarah, dan rezeki yang datang lebih mudah mengalir. Saudara-saudaraku, sekarang semua kembali padamu. Ilmu sudah kamu dengar. Rahasia sudah dibuka, tinggal satu langkah lagi. Apakah kamu akan tetap diam, atau mulai bergerak sekarang juga? Karena bisa jadi, keputusan kecil yang kamu ambil hari ini, akan menentukan seberapa besar rezeki yang akan kamu terima di masa depan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa membawa kebaikan dan membuka jalan rezekimu. Sampai jumpa di video berikutnya.